Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana menjumpai Anda dalam program Tribun Corner. Perjalanan kasus Supriyadi masuk pada babak baru. Berbagai intrik terjadi di luar proses persidangan. Salah satunya Sudarsono yang sebelumnya menjadi sosok yang turut membantu memfasilitasi rumah aman hingga kendaraan untuk Supriyadi namun diberhentikan sebagai camat Baito. Lalu terbaru ada pula klarifikasi Kepala Desa Wonowaraya terkait uang damai sebesar 50 juta rupiah yang disampaikannya saat diperiksa Propam Polda Sulawesi Tenggara. Lantas bagaimana nasib Supriyadi usai deretan intrik ini terjadi dan apakah ada senjata jitu untuk bisa membebaskannya dari segala jeratan hukum karena dituduh menganiaya seorang anak polisi? Langsung saja kita tanyakan kepada kuasa hukum Supriyadi. Di sini sudah hadir Andri Darmawan. Apa kabar Pak Andri? Baik, baik. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah bertandang hadir di tengah kesibukan berbagai drama yang terjadi ini. Ya, sejauh ini kesibukan Ya, masih terkait ya, kasus Supriyadi. memang menyita sekali Hmm, kesibukannya, perhatian tentunya berbagai macam kejadian ya, ya, termasuk proses persidangan hmm, ini menyita energi dan menyita ya, waktu ya. ya. Tapi sejauh ini kondisi tetap Ya, sehat, aman lah, teman-teman aman. tim kuasa Alhamdulillah. hukum juga. Teman-teman tim kuasa hukum, Ibu Supriyani, Hmm, alhamdulillah sehat dan aman. oke. Nah, Ibu Supriyani sendiri apakah memantau deretan intrik yang terjadi ini atau seperti apa? Iya, mungkin beliau tahu juga Hmm, ya, beliau tahu tapi ya beliau banyak tidak tidak paham ya apa ya. oke. Beliau fokus kepada persidangannya Hmm. saja sebenarnya. Sejauh ini kondisi psikologis dari Ibu Supriyani sendiri seperti apa? Iya, kondisi ibu psikologis ya baik Hmm, tentunya, hanya kami selalu memberikan penguatan hmm, ya, penguatan karena tentunya ini sesuatu hal yang baru dialami oleh Ibu hmm, Supriyani ya, di kena kasus dan kemudian kasus ini menjadi viral hmm. sehingga jadi rame kan. Nah, itu yang kami coba terus melakukan apa? Pendampingan supaya beliau Bu Supriyani ini bisa kuat ya Ya, menghadapi banyaknya tekanan ini. ya. Seorang guru honorer 16 tahun menjadi guru honorer tiba-tiba di tahun 2024 ini pada April mendapatkan sebuah bumerang dalam kehidupannya terkait dengan kasus ini. Kemudian dia jadi ramai, menjadi perbincangan, menjadi perhatian banyak orang atas terkait kasus ini. Dia sempat memantau tidak di media sosial, misalkan terkait komentar-komentar warganet yang memberikan dukungan terhadapnya atau seperti apa? Ya, mungkin dia juga memantau juga ya, dia Hmm, memantau tapi tidak terlalu ini karena itulah fokus dia hmm, lebih kepada bagaimana perkaranya ini bisa sidangnya bisa selesai dan dia berharap agar dia segera bebas hmm, dari ini karena terus terang sejak perkara ini memang dia kan tidak tinggal di hmm, rumah ya, ya. Awalnya kan kami inapkan di Rujak Camat. hmm, Ya kan kemarin ada polemik, kami kemudian coba ke rumah orang tuanya untuk sementara ya, supaya beliau bisa tenang. ya, oke. Dan terkait dengan kasus Supriyadi ini, saya mungkin akan membahasnya lebih awal terkait dengan asal mula teman-teman dari Andri Darmawan sendiri turut Ya, memberikan pendampingan hukum terhadap Supriyadi. Ini kalau misalkan kita kilas balik, apakah memang pendampingannya itu dimulai sejak awal kasus atau seperti apa? ya. Jadi pendampingan Ibu Supriyani kami masuk itu pada saat Ibu Supriyani sudah ditetapkan tersangka. Oke. Nah, pada saat ditetapkan tersangka, Ibu Supriyani kan harus didampingi oleh penasihat hukum kan. Nah, kemudian ada permintaan dari keluarga Ibu Supriyani untuk meminta bantuan hukum. Kebetulan saya punya lembaga namanya Lembaga Bantuan Hukum Hmm. Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara. Dan ada beberapa cabang di Ya, daerah-daerah. Nah, itu permintaan dari keluarga Ibu Supriyani itu masuk ke Lembaga Bantuan Hukum HAMI Sultra cabang Konawe Selatan. ya, Jadi setelah ada permintaan itu, bantuan hukum, kemudian kami memberikan bantuan hukum berupa pendampingan pada saat dia sudah tersangka dan proses ini sampai hari ini kan, ya. hari ini di persidangan. Jadi kami dampingi memang bukan bilang perkara ini sudah viral Hmm. baru kami masuk, tidak. Dari awal sebenarnya pada saat beliau sudah tersangka, hanya kebetulan bahwa kemudian tiba-tiba viral Hmm. dan ini menjadi banyak sorotan dan tekanan, akhirnya kami membentuk tim. Kami membentuk tim, artinya LBH Hami Sultra bersama membackup untuk LBH Hami Konsel supaya Oke. tim ini bisa padu dan bisa kita fokus untuk melakukan pendampingan yang sebaik-baiknya kepada Ibu Supriyani. Oke, berarti
proses yang terjadi ini sebelumnya memang dari LBH HAMI Sultra ataupun Konawe Selatan, inilah adalah tim kuasa hukum pertama juga yang mendampingi Iya, Supriyani. iya. Pernah terpikir tidak teman-teman tim kuasa hukum sendiri bahwa kasus ini sampai menjadi perhatian nasional, menjadi isu nasional bahkan? Iya, jadi awalnya saya mengetahui perkara ini pada saat kita kan ada raker ya. Raker itu kalau saya tidak salah tanggal 19 Oktober kemarin kan. Saya kumpul semua cabang-cabang saya. Karena ada program, karena agenda tahunan kita untuk membahas bagaimana pencapaian dan program-program kita. Nah, pada kesempatan itu anggota saya di Konsel melaporkan kepada saya bahwa ada perkara ini yang menarik. Menarik dan Ibu Supriyani udah ditahan. Dan rencananya bahwa kita akan sidang di tanggal 24 ya, kalau saya nggak salah pada saat itu. Sudah ada jadwal dari pengadilan. Terus anggota saya meminta bagaimana pandangan saya dan bagaimana arahan kan. Saya bilang, bagaimana di sana? Ini perkara gimana sih? Dia bilang bahwa ini perkara sebenarnya menurut mereka dipaksakan. Karena Ibu Supriyani sebenarnya dijebak untuk mengaku. Kemudian itulah jadi dasar sehingga perkara ini maju. Saya bilang kalau begitu bikin eksepsi aja, eksepsi. Mereka menyatakan bahwa pada saat itu sudah ada permintaan dari jaksa supaya nggak usah eksepsi dan kita sidang cepat aja katanya supaya perkara ini nggak rame kan. Saya sampaikan anggota pada saat itu nggak boleh, harus kita mendampingi sebaik-baiknya, harus kita eksepsi dan kita lakukan upaya apapun untuk membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah. Nah, setelah tanggal 19 itu Minggu kemudian Senin kan itu baru mulai rame kan, mulai beredar broadcast di WA kan. Nah, saya pagi itu udah mantau kan ini perkara. Nah, saya teringat itu yang saya bahas sama anggota saya. Kemudian saya tanya di Konsel, ini bukan tidak perkara yang kita bahas pada saat raker itu? Bilang iya bang, ini perkaranya. Oke, kalau begitu perkara ini sepertinya ini pasti ribut ini, saya bilang. Saya instruksikan untuk tim di Konsel, kita gabung bikin tim di Sultra dan kita pendampingan itu. Nah, sehingga di tanggal itu kan udah mulai rame tuh. Nah, besoknya saya bilang kita buat permohonan untuk penangguhan Ibu Supriyani. Ya. Penangguhan dan hari itu juga muncul kemudian surat penangguhan dari pengadilan, ya. Jadi itu proses-proses yang kita lakukan sampai hari ini. Oke. Cukup ramai memantik perhatian berbagai macam pihak, warganet, bahkan saya yakin juga tidak hanya Sulawesi Tenggara, tapi satu Indonesia memperhatikan kasus ini, mengawal jalannya juga kasus ini. Saya mungkin akan menanyakan juga terkait dengan update ya, karena di tengah perjalanan kasus ini banyak drama yang terjadi, banyak polemik yang terjadi, salah satunya dengan pengakuan kepala desa baru-baru ini di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara yang menyebutkan terkait dengan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Ini sebelum kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya juga, karena ini yang sangat terbaru, di mana dari pengakuan tersebut kita ketahui bersama bahwa sebelum berjalannya ini kasus, di persidangan terdapat 2 video viral di media sosial terkait dengan pernyataan kepala desa itu sendiri, di mana ada 2 pernyataan berbeda. Yang salah satunya menyebutkan bahwa uang damai 50 juta tersebut berasal dari Kanit Reskrim Polsek Baito. Kemudian juga video viral lainnya juga kemudian beredar lagi terkait dengan klarifikasi dari Kepala Desa Wonoaraya yang menyebutkan bahwa uang 50 juta rupiah tersebut adalah inisiatif dari dirinya sendiri yang mengajukan kepada Ibu Supriyani agar mendamaikan kasus ini. Namun berjalannya proses ini kemudian ada klarifikasi di Propam Polda Sulawesi Tenggara, di mana Kepala Desa Wonoaraya mengklarifikasi kembali bahwa pernyataan yang sebenarnya adalah ketika dia mengenakan baju dinasnya yang berwarna putih itu. Di mana sumber dari uang damai 50 juta rupiah tersebut pertama kali disampaikan oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Menanggapi hal ini seperti apa? Iya, jadi saya cerita bahwa pada saat Ibu Supriyani diberikan penangguhan ya, kalau saya nggak salah hari Selasa itu. Hari Selasa keluar dari lapas, karena kebetulan semua guru-guru, termasuk kepala desa dan ada Pak Camat, ada pada hari itu ada kan? Ada. Kemudian saya panggil lah, karena saya belum pernah ketemu Ibu Supriyani kan. Saya panggil semua datang ke kantor LBH HAMI. Tujuannya apa? Saya ingin meminta keterangan mereka secara langsung.
ya kan, supaya saya lebih komprehensif memahami perkara ini sebenarnya apa Ya. sih yang terjadi kan. Saya panggil Ibu Supriyani, termasuk teman-teman gurunya, termasuk kepala sekolah dan ada kepala desa. Saya tanyakan bagaimana sih ini, sehingga terungkaplah semua fakta-fakta itu kan, bahwa misalnya kenapa perkara ini tidak damai, tidak ada restoratif justice Ya. di kepolisian, itu karena ada kendala ya terkait dengan permintaan uang seperti itu, 50 juta kan. Nah, saya confirm juga dari mana informasinya itu, ya disampaikan dari Kanit. Nah, setelah itu kan jadi rame kan, setelah itu menjadi rame di media. Dan tanpa sepengetahuan saya, kemudian mereka balik maksudnya setelah balik ke Baito Ya. itu, ada sebuah kejadian. Ada sebuah kejadian yang baru belakangan saya tahu. Hmm. Ya, baru belakangan saya tahu bahwa ternyata Pak Desa itu dijemput oleh Kapolsek Baito dan anggotanya. Dijemput dalam tujuan apa? Ternyata di situ dia ditekan untuk memberikan pengakuan. Ya, memberikan pengakuan bahwa 50 juta itu bukan inisiatif Kapolsek, tapi inisiatif dari Pak Desa. Sehingga Itulah tadi pernyataan ya yang itulah pakai. pernyataan tadi yang pakai jaket Ya. kan. Nah, itu baru saya tahu ceritanya seperti itu setelah saya ketemu kepala desa. Jadi dia membuat pernyataan itu, dia dikelilingi oleh anggota polsek. Dalam video yang beredar itu kan pada saat itu kepala desa hanya duduk sendiri kan? Ya, tapi di sampingnya itu yang nggak kelihatan ada, Oh. dan di depannya ada, itu yang merekam itu. Nah, sebenarnya pada saat itu kepala desa juga ngomong bahwa dia sudah disiapkan namanya surat pernyataan untuk ditandatangani. Hanya karena Pak Desa ketakutan dan asam lambung naik, dia muntah-muntah. Mohon maaf, surat pernyataan itu berisi tulisan apa? Dia katanya ada pernyataan dibuat kan untuk pengakuan yang dia sampaikan tadi melalui video. Itu mau ditandatangan kan, Oke. yang tertulis. Tapi dia muntah-muntah, kemudian dia sempat dilarikan di Impus sehingga tidak jadi gitu. Nah, setelah itu kan balik dia. Balik itu kemudian pulang, besoknya dia merasa kayak tertekan bersalah gitu. Kenapa dia harus memberikan pernyataan seperti itu kan? Karena itu kan bukan yang sebenarnya. Sehingga kemudian atas inisiatifnya dia panggillah temannya untuk merekam itu. Sehingga muncullah video yang pakai baju putih, pakai topi kepala desa, pernyataan yang itu. Nah, itulah kemudian yang diklarifikasi kemarin di Propam. Di Propam menanyakan, kan ini ada 2 video nih. Ya, Mana yang benar ini, yang pakai jaket dan yang pakai pakai baju putih. baju putih. Itu kan udah ada videonya juga beredar kan, bahwa sudah diklarifikasi oleh Pak Desa bahwa yang benar dan sesungguhnya yang terjadi itu adalah video saya pakai baju putih. Yang pakai baju jaket itu saya dibawa tekanan oleh Kapolsek Baito. Jadi clear itu. Oke, berarti pengambilan video tersebut yang lebih dulu diambil pada dasarnya adalah ketika kepala desa memakai jaket warna coklat itu. Ya, itu video pertama. Namun yang keluar pertama kan yang pakai baju dinas berwarna putih. Jadi gini, sebenarnya video itu dibuat untuk alat atau senjata mereka untuk counter ini kan. Jadi mereka simpan sebenarnya. Mereka simpan kan untuk bahan pembelaan diri mereka kan. Nah, itu tidak keluar. Setelah viral ini yang video yang baju putih itu pakai topi kan. Mau tidak mau mereka harus keluarkan ini. Maka keluarlah itu yang video jaket itu. Yang baju putih kalau boleh tahu siapa yang mengeluarkan pertama? Ya orang-orang di sana, di Baito itu. Jadi Pak Desa ada temannya, direkam, kemudian itulah yang dilempar ke teman-teman wartawan. Oke. Dan kemudian dibalikan lagi dengan video klarifikasi yang Ya, pada dasarnya sebenarnya itu yang pertama kali itu pertama dibuat. sudah ada sebenarnya. Terkait uang damai ini sebenarnya cukup menarik juga ya, bahwa ada keterlibatan, dugaan keterlibatan oknum di balik kasus Guru Supriyani ini. Ini seberapa besar sebenarnya nantinya akan mempengaruhi jalannya persidangan? Karena kalau kita melihat ini sebenarnya 2 hal yang berbeda, namun karena kan ada institusi atau instansi terkait juga yang menangani hal ini. Tapi ini akan berdampakkah pada jalannya persidangan nanti? Ya tentunya ini kan kalau menurut saya ini sesuatu yang terpisah ya. Karena di persidangan ini kan kita akan menguji alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa. Tapi terkait dengan permintaan-permintaan uang ini, kami ingin membuktikan bahwa memang dari awal perkara ini sudah direkayasa. Ya, termasuk dengan tujuan untuk memeras orang. Ya kan? Sehingga dengan bukti-bukti ini kami ingin di proses lain, khususnya di penegakan etik,
Dan juga nanti kalau misalnya Ibu Supriyani bebas, ini kami akan jadikan untuk bagaimana mengejar pidana terhadap oknum-oknum ini yang telah memaksakan perkara ini ya. Jadi kalau untuk perkara misalnya kita ingin membebaskan Ibu Supriyani, saya pikir bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan jaksa, sebenarnya ini sudah terang bahwa sebenarnya Ibu Supriyani nggak bersalah. Nah, ini belum masuk ke pembuktian kami ya. Dari pembuktian JPU saja, kalau JPU-nya menggunakan anti nurani, harusnya JPU menuntut bebas. Dan saya akan tanyakan juga terkait dengan kesiapan dari tim kuasa hukum sendiri untuk mempersiapkan deretan bukti yang kalian punya juga untuk bisa diajukan nanti di hadapan hakim. Ya. Pastinya Tribuners tetap bersama kami di Tribun Corner. Terima kasih Tribuners karena masih tetap bersama kami di Tribun Corner dan juga masih standby di sini narasumber saya, kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan. Masih semangat Bapak? Ya, semangat lah. Semangat terus Pak ya. Tadi sebelum kita live juga hari ini sempat melakukan konferensi pers bersama dengan media. Iya, media juga tadi. Ya, terkait tanggapan mungkin uang 50 juta itu ya dari kepala desa. Dan sebelumnya juga saya mungkin ingin baca beberapa komentar dari para Tribuners yang sudah menyaksikan live kita hari ini. Ada yang mau salam juga sama Bapak pengacara Supriyani, katanya terus berjuang dari Cimahi. Makasih dukungan dari Cimahi ya. Ya, Cimahi jauh sekali ini Pak. Makasih. Ya, kemudian ada juga yang berkomentar bahwa yang benar tetaplah benar, yang salah tenggelamkan, jangan sampai ada money justice. Kemudian ada juga tindak tegas semua oknum aparat penegak hukum. Kemudian ada juga yang bertanya, kira-kira yang berbohong itu Ibu Supriyani ataukah anak SD kelas 1 yang diduga menjadi korban kekerasan fisik. Kemudian ada juga yang berkomentar, Ibu ini tanggal merah nak. Anaknya jawab, bukan Bu, siapa yang tukang bohong. Ya, jadi ya memang ya berbagai tanggapan-tanggapan di media sosial ini. Terkadang juga ketika kita memperhatikan bahwa kasus viral yang ada di Konawe Selatan yang saya rasa ini pertama kali dalam sejarah proses peradilan yang ada di Sulawesi Tenggara sepertinya mendapat perhatian sampai sebegitu banyaknya. Satu Indonesia memperhatikannya. Dan
Terkait proses yang berbagai banyak intrik yang terjadi, selain uang 50 juta, baru-baru juga ini dari Camat Baito, saya mau sebutnya mantan camat atau seperti apa ya, karena katanya tidak dicopot, dibinakan oleh Bupati Konawe Selatan. Tapi, sebelumnya sosok Sudarsono sendiri ini yang menjadi kepercayaan dari teman-teman tim kuasa hukum sendiri untuk menempatkan Supriyani di rumah jabatan camat, yang akhirnya juga untuk saat ini belum bertugas lagi sebagai Camat Baito, digantikan oleh Kasatpol PP dia sebagai PLH Camat Baito. Supriyani sendiri sebelumnya ada tidak tanggapan atau ibaratnya mungkin merasa bersalah atau seperti apa Pak perasaannya ketika mendengar kabar bahwa Sudarsono sudah tidak menjabat lagi sebagai Camat Baito? Iya, sebenarnya kan awalnya itu Bu Supriyani pada saat keluar dari Hmm, lapas perempuan ya, di situ kan memang banyak masyarakat yang datang, hmm, termasuk Pak Camat. ya, Mereka ke kantor juga, saya tanya semuanya. Nah, pada saat itu memang Bu Supriyani, dia takut, maksudnya mau balik ke rumahnya, hmm, kan. Karena dia menganggap bahwa ini udah terlalu ramai dan banyak, tekanan lah, seperti itu kan. Nah, sehingga pada saat itu kami sampaikan, mungkin cari bantuan atau di mana kita bisa, oke. Ibu Supriyani tinggal dulu. Nah, kebetulan pada saat itu kan ada fasilitas rujak ya. Mengingat bahwa di fasilitas rujak itu kan dekat juga dengan pengadilan. Hmm, Nah, sehingga Ibu Supriyani tinggal di situ. Nah, tapi kan setelah tinggal itu kemudian kan ya begitulah. Banyaklah komentar atau tanggapan bahwa Ibu Supriyani, misalnya camat tidak netral, kenapa Bu Supriyani yang dia bantu, hmm. seperti seperti itu kan. Padahal ini dua warganya yang berkonflik. Iya, maksudnya Hmm, kan maksudnya kita melihat bahwa Ibu Supriyani ini kan dia butuh perlindungan sebenarnya, di mana kira-kira dia merasa aman kan. Karena tentunya bahwa keamanan Ibu Supriyani ini kan penting. Karena hmm, persidangan ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada Ibu Supriyani. ya, Iya kan? Setiap sidang Ibu Supriyani kan harus ada. ya. Kan seperti itu. Nah, kemudian kan menjadi polemik dan juga ada penembakan kemarin. Hmm. Ada bukan maksudnya apapun itu kesimpulan dari pihak kepolisian bahwa ada insiden pecah kaca yang diduga misalnya itu adalah ditembak atau apapun itu kan menjadi heboh kan dan jadi rame gitu. Nah, sehingga pada saat itu sampai ada berita pencopotan misalnya Camat Baito, Katanya bukan dicopot, tapi dibina dia gitu. dinonaktifkan lah seperti itu Dinonaktif, ya. ya. Tapi saya kan ditanya ya saya nggak mau menanggapi itu karena bukan ranah saya Hmm. kan. Itu murni kewenangan bupati. Tapi karena saya melihat bahwa pada saat itu ini sudah jadi rame dan jadi polemik, ya udah saya bilang Ibu Supriyani kami lindungin, kami bawa ke suatu tempat yang kami perkirakan Ibu Supriyani aman. Ya. Karena kan memang sifatnya pada saat itu kami tempatkan di situ sementara kan. Sementara. Jadi kami intinya bahwa Ibu Supriyani kami pastikan dia berada dalam satu tempat yang dia aman, nyaman, dan memastikan Ibu Supriyani nanti akan tetap hadir Ya. di persidangan. Tapi sejauh ini apakah ibaratnya seperti ini kan, pencopotan yang terjadi, Hmm, pembinaan hmm, yang terjadi terhadap Sudarsono selaku Camat Baito ini hmm. tidak lepas sebenarnya, walaupun mungkin alasannya bukan karena kasus Supriyani, tapi kan Iya. karena memberikan fasilitas dan lain sebagainya, itu kan dia juga turut terlibat di dalamnya. Apakah Supriyani tidak merasa bersalah atau apa yang diungkapkannya terhadap apa yang terjadi juga untuk Camat Baito yang turut membantunya, memberikan fasilitas terhadapnya? Iya, tentunya Ibu Supriyani kan dia cuma apa itu ya, dia berada di situ memang karena diizinkan. Hmm, Awalnya kan ya, diizinkan. Tidak mungkin dia menempati itu hmm, kalau tidak ada izin, kan seperti itu. oke. Nah, sehingga misalnya keberadaan di situ kalau misalnya menimbulkan kegaduhan atau seperti apa kan, nah tentunya ya dari pihak kami juga Hmm, kan tidak mau membebani orang lain. Misalnya kalau itu juga membuat ini ya kami carikan hmm, tempat. Karena kan ada yang bertanya, hmm, bagaimana sih untuk perlindungan Ibu ya, Supriyani? Saya bilang, ya inilah masalahnya gitu kan. Saya bilang, ada satu lembaga misalnya LPSK kan cuma ya, melindungi ya, ya, saksi dan korban. korban, nggak ada namanya lembaga perlindungan terdakwa kan. Ya. Jadi ya sepenuhnya kami kembali menjadi tanggung jawab kami. Tapi kami sebenarnya menginginkan bahwa kita harus melihat dalam posisi Ibu Supriyani ini kan jangan diposisikan dia sebagai orang yang sudah bersalah Hmm, gitu. Ya kan? Ibu Supriyani ini kan menurut kami adalah orang yang dikriminalisasi. Dan kita akan membuktikan di persidangan.
Sehingga pada saat bahwa dia juga merasa orang yang sebenarnya dizolimin, ya wajar-wajar saja kalau diberikan fasilitas misalnya. Apalagi dia adalah bagian daripada salah satu masyarakat di situ. Oke. Dan juga itu untuk menunjang supaya persidangan ini bisa lancar. Karena sekali lagi saya katakan bahwa kalau Ibu Supriyani kondisinya tidak aman, ya kan, persidangan ini tidak akan ini. Oke, Supriyani dalam kondisi tidak aman, artinya selalu diupayakan untuk selalu berada di tempat aman. Artinya ini adakah masih berlangsung intervensi yang terjadi atau ada drama di balik lainnya Iya, juga yang belum terungkap atau seperti iya. apa? Kemarin waktu awal-awal Hmm. viral ini barang, ya kan? Ini kan kemarin ada upaya untuk bagaimana Ibu Supriyani memediasi, ya kan? Nah ini kan yang saya bilang ini upaya mediasi terlambat dan ada motif. Itu yang kami tidak mau. Jadi seakan-akan di ini bahwa kami menghalangi Ibu Supriyani misalnya bertemu dengan pihak-pihak lain. Enggak. Karena sejak kasus ini viral, banyak pihak-pihak yang mencoba memasuki misalnya mendekati Ibu Supriyani untuk tujuan mediasi, tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana Ibu Supriyani mengaku dan meminta maaf. Itu yang kami katakan bahwa ini tertutup pintu untuk itu. Karena apa? Ini kita masuk persidangan. Dan Ibu Supriyani sejak awal pemeriksaan baik di BAP maupun dimanapun itu, dia sudah selalu mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Dia tidak melakukan itu. Nah ini kan adalah gerakan-gerakan yang dibuat untuk menurut kami cuci tangan. Maksudnya apa? Karena ini sudah menjadi perhatian netizen, pihak-pihak lain mencoba mendamaikan dengan upaya misalnya dengan Ibu Supriyani meminta maaf, nanti akan dimaafkan oleh Pak Wibowo sehingga perkara ini selesai kan, seperti itu. Happy ending semuanya, ya kan? Kami nggak mau. Kami ingin supaya ini dibuktikan di persidangan siapa yang benar dan siapa yang salah. Artinya sudah terlanjur basah semuanya, sudah masuk proses persidangan? Proses persidangan ini selesai dan bisa terbukti. Kami ingin kalau misalnya Bu Supriyani terbukti tidak bersalah, berarti kan ada pihak lain yang telah melakukan kriminalisasi terhadap Ibu Supriyani. Ini yang kami ingin ditindak tegas. Namun kalau berbanding terbalik, justru putusannya Ibu Supriyani bersalah? Iya, kalau berbanding terbalik kan berarti Ibu Supriyani dihukum kan? Tidak ada upaya dari tim kuasa hukum? Tentu akan ada upaya hukum, misalnya banding kah atau kasasi ya. Tapi misalnya kalau Ibu Supriyani terbukti bebas, berarti kan ada konsekuensi bagi pihak lain yang telah menuduh Ibu Supriyani kan, seperti itu. Harus adil dong. Iya kan? Termaksud dengan perkara uang damai 50 juta. Ya, itu kan bagian ya. Bagian yang akan menjadi pembuktian bahwa perkara ini memang dari awal sudah direkayasa. Ada motif. Kan begitu. Sebelum saya gali terkait rekayasa, karena berkali-kali di segmen 1 hingga segmen 2 ini selalu ada sebuah diksi rekayasa itu. Saya ingin tahu juga bahwa dalam perjalanan kasus ini tadi Ibu Supriyani sudah diungsikan sementara di rumah orang tuanya yang menurut tim kuasa hukum itu adalah tempat aman juga untuk Supriyani sendiri, bahwa ada tawaran sebenarnya dari Bupati Konawe Selatan menawarkan rumah jabatannya untuk menjadi rumah aman untuk Supriyani. Kemudian tidak hanya itu, bahwa ada pernyataan juga dari PLH Camat Harian Baito menyatakan bahwa tidak apa-apa kembali lagi ke rumah jabatan Kecamatan Baito. Ini tawaran-tawaran ini apakah sudah didengar juga oleh tim kuasa hukum? Tanggapannya seperti apa? Iya, pada intinya tawaran itu kami terima kasih. Intinya kami kembalikan kepada Ibu Supriyani dan kami mempertimbangkan juga kondisinya. Kalau memang di rumahnya ibunya ini kami rasa bahwa dia sudah nyaman dan aman, ya kami berpikir lebih baik di situ, ya kan? Daripada menimbulkan polemik lagi misalnya. Karena kami sebenarnya menghindari polemik ya. Bukan kami yang menciptakan sebenarnya. Kami tidak ingin polemik-polemik di luar perkara ini. Karena kami ingin fokusnya bahwa Ibu Supriyani ini fokus ke perkaranya gitu. Kami tidak ingin ada di hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan masalah perkara. Sehingga penempatan Ibu Supriyani sebenarnya lebih kepada pertimbangan di mana dia nyaman dan aman. Artinya menolak dua tawaran ini? Ya, karena kemarin sudah ada ribut ya. Sementara kami anggap bahwa untuk sementara lebih bagus Ibu Supriyani di rumah orang tuanya. Ya, oke. Dan kalau boleh tahu sendiri ya, terkait dengan proses yang terjadi, ini sudah memasuki 4 persidangan. Sudah ada jadwal lagi bahwa nantinya
proses persidangan yang berlangsung ini mendengarkan kesaksian langsung dari Ibu Supriyani. Nah, kalau boleh tahu, membaca persidangan di 4 kali ini seperti apa? Iya, kalau membaca persidangannya, Hmm. karena ini kan kesempatan JPU untuk membuktikan kan udah 2 kali persidangan dia sudah menghadirkan semua alat bukti dan kita sudah uji di persidangan. Kesimpulan akhirnya bahwa itu tadi saya katakan, kalau jaksa punya nurani harusnya dia menuntut bebas, ya. Karena di fakta-fakta persidangan semua tergambar kalau menurut saya. Yang pertama bahwa perkara ini penuh rekayasa. Ya, itu terkonfirm dari saksi-saksi bahwa misalnya penyidik udah mengambil barang bukti sapu, melakukan penyitaan sapu di 13.30 di tanggal 26, ya, pukul 13.30 di tanggal 26. Sementara laporan polisi baru dibuat 14.12. Yap. Artinya laporan mengamankan atau menyita barang bukti lebih dulu daripada membuat laporan polisi. Sementara kan kita tahu bahwa tindakan penyitaan itu kan bagian dari kegiatan penyidikan. Yap. Nah, kegiatan penyidikan itu tidak bisa jalan, tidak bisa dilakukan kalau tidak ada laporan polisi. Ya kan? Sehingga namanya kegiatan penyitaan itu harus ada laporan polisi dulu. Harus ada laporan polisi, kemudian ada surat perintah penyidikan, baru kemudian misalnya ada tindakan-tindakan penyitaan. Ini kan berarti improsedural. Kedua apa? Visum, pengantar visum itu tidak dibawa oleh penyidik. Itu dibawa oleh orang tua korban. Walaupun dia anggota polisi, tapi kan bukan tupoksi dia. Yap. Dia adalah anggota Intel. Bukan. Sementara pengantar visum itu kan harus penyidik yang bawa ke puskesmas. Nah, siapa yang bisa menjamin bahwa hasil visum yang dikeluarkan itu adalah otentik tanpa ada campur tangan orang tua korban? Karena apa? Dia yang membawa, dan kebetulan istrinya itu adalah tenaga kesehatan juga. Ya kan? Tanpa diantar oleh penyidik. Ya kan? Nah, ini kan hal-hal yang membuat perkara ini semakin kental. Termasuk ada permintaan-permintaan uang. Nah, kemudian apa? Bahwa dari awal penyidik menetapkan Supriyani sebagai tersangka itu kan cuma berdasarkan keterangan 1 anak sebagai korban dan 2 anak sebagai saksi. Keterangan mereka yang di dalam BAP itu persis sama semuanya, seperti copy paste. Ya kan? Curiga kita, kenapa bisa sama seperti ini? Apakah ada pengarahan atau apa semua? Nah, kemudian kita uji di persidangan. Apakah keterangan anak-anak dalam BAP ini konsisten? Ternyata di dalam persidangan keterangan anak-anak ini berubah. Berubah jadinya. Misalnya, waktu kejadian, ada anak korban mengatakan di BAP jam 10, di persidangan jam 8.30. Yang saksi 2, di BAP serentak jam 10, di persidangan ada yang bilang jam 10, ada yang bilang tidak tahu. Jadi kan ini tidak konsisten keterangan anak-anak ini. Sehingga memang dari awal kami sudah menentang bahwa namanya keterangan anak itu nggak bisa dikategorikan sebagai keterangan saksi. Karena dalam KUHP jelas bahwa kekuatan pembuktian saksi itu adalah kekuatan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah. Anak-anak kan enggak. Nah, apalagi kita tahu bahwa anak-anak ini cenderung labil. Ya. Apalagi dalam pemeriksaannya di polisi, itu tidak didampingi oleh namanya pendamping sosial maupun pembimbing kemasyarakatan. Cuma didampingi oleh orang tuanya dan penyidik. Siapa yang menjamin bahwa mereka tidak ada intervensi atau pengarahan dari situ? Jadi keterangan anak ini tidak bisa kita gunakan. Apalagi keterangan-keterangan anak ini tidak sesuai dengan alat bukti lain. Misalnya keterangan saksi. Ya, kita bisa melihat misalnya. Kalau keterangan anak korban mengatakan bahwa 8.30 udah dipukul. Sementara Ibu Lilis, wali kelas anak ini, kelas 1A, ini anak kan kelas 1A. Ibu Lilis ini mengatakan bahwa dia dari jam 8 ya, memulai kelas, dia ada terus di kelas sampai pulang jam 10. Dia cuma keluar di jam 9 untuk melakukan absen. Absen di ruang kantor yang jaraknya itu cuma berapa pembatasnya ruangan Ibu Lilis 1A, kemudian kelas 1B ruangannya Ibu Supriyani dan ruang kantor. Berarti kan dekat. Yep. Dia cuma tanda tangan, absen dan kembali lagi. Tidak cukup 5 menit menurut Ibu Lilis. Dan pada saat dia mau tanda tangan, dia lewat di ruangan, lewat di kelasnya Ibu Supriyani dan melihat Ibu Supriyani di dalam lagi posisi mengajar. Jadi kan tidak connect ini. Keterangan anak korban 8.30. Ibu Lilis keluar jam 9 cuma tanda tangan tidak cukup 5 menit. 8.30 berarti Ibu Lilis masih ada di situ. Ya kan?
Yap. Kemudian ada keterangan anak misalnya jam 10. Jam 10 kan di sana udah tahu bahwa kelas 1 SD itu jam 10 udah jam pulang. Bukan hari itu aja, hari-hari sebelumnya memang anak SD pulang, kelas 1 Yap. pulang jam 10. Jadi keterangan anak ini saling tidak bersesuaian. Apalagi misalnya, katakanlah anak ini dipukul di hari Rabu. Keterangan bapaknya yang menjemput anak itu di hari Rabu nggak ada. Anak itu mengeluh, sakit, atau misalnya jalannya pincang. Kan kalau dilihat lukanya kan besar kan? Ya, Nah, melepuh juga. melepuh juga kan? Nah, itu nggak ada. Terus hari Kamis juga dia masih pergi sekolah, masih di sekolah juga masih baik-baik saja. Ibunya juga mengantar, nggak ada keluhan. Jadi kan aneh. Anak yang dipukul misalnya luka begitu, nggak ada keluhan. Terus waktu dipukul, menurut keterangan anak-anak yang lain, dia nggak ada menjerit, nggak ada berteriak, aneh. Nah, terus apa lagi? Ada fakta yang disampaikan oleh Bu Lilis bahwa dari 17 anak siswa kelas 1A yang melihat kejadian itu cuma 3, yaitu korban dan 2 saksinya. Yang 14-nya tidak. Padahal harusnya mereka semua dalam ruangan. Di dalam ruangan, dan sudah ditanya oleh Ibu Lilis, ditanya nggak ada yang lihat. Jadi apa yang mau kita bilang kesesuaian? Nah sekarang kita mau bilang ini bukti sesuai dengan bukti visum. Di visum kan kelihatan di foto korban ya, foto luka ya. Ini kan luka yang aneh. Saya sudah klarifikasi ke ibunya kemarin, ke bapaknya juga saya tanyakan lukanya apa. Itu kan jelas ada luka lecet, memerah, ya kan? Ada yang masuk ke dalam paha juga, kemudian ada yang melepuh berisi cairan. Ini kan luka apa? Saya bukan dokter forensik, tapi kita biasa melihat orang dipukul misalnya. Kita juga waktu masih kecil juga dipukul, ya. Jujur aja kita dipukul waktu kecil. Nggak ada luka yang seperti itu. Nggak ada luka seperti itu. Dan mereka tidak menghadirkan dokter forensik untuk menjelaskan luka ya. Karena visum itu kan cuma pemeriksaan saja luar. Tapi untuk menyimpulkan bahwa luka itu akibat apa, itu nggak ada dokter forensik yang mereka hadirkan. Bahkan dokter yang melakukan visum et repertum yang dokter umum, itu juga mereka nggak berani hadirkan di persidangan. Terus kita mau kaitkan dengan luka itu, kita mau simpulkan apa? Nah, sehingga kami coba lagi berupaya untuk menghadirkan dokter forensik. Untuk menjelaskan tentang luka ini sebenarnya. Kami sudah punya dugaan sebenarnya. Kami sudah punya dugaan luka ini penyebab apa. Oke. Menggali terkait dengan duduk perkara kasus ini juga di awal, bahwa sempat dijelaskan ya, deretan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi yang membuat juga tim kuasa hukum berpikir ada keanehan dalam kasus ini pada dasarnya. Kalau kita mengilas balik kembali ya, terkait dengan duduk perkara kasus ini sendiri, ini sebenarnya sampai seriuh ini adanya pernyataan korban terkait dengan dianiaya oleh gurunya, kemudian juga sampai akhirnya ada pelaporan dan sampai masuk persidangan. Ini sebenarnya kalau kilas balik atau dugaan sendiri dari kuasa hukum membaca seperti apa sebenarnya perkara ini? Ya, perkara ini kan sebenarnya perkara sederhana. Menjadi tidak sederhana karena di sini ada penyalahgunaan kewenangan. Ya. Adanya rekayasa kasus. Orang yang seharusnya tidak bersalah dipaksakan bersalah. Ya kan? Publik kita kan tidak bodoh ya. Semua fakta-fakta dibeber di persidangan. Seperti luka aja kan banyak di komentar-komentar. Ini bukan luka ini, bukan luka ini. Kan orang biasa mengalami luka-luka. Misalnya kalau ada orang dipukul apa semuanya. Jadi semakin kita buka fakta-faktanya semakin terbuka bahwa memang perkara ini harusnya adalah perkara yang tidak boleh sampai ke persidangan. Menjadi kemudian dia sampai ke persidangan karena dipaksakan, direkayasa oleh penyidik, kemudian tidak difilter oleh jaksa. Harusnya kan jaksa memfilter nih. Perkara ini layak tidak disidangkan. Tapi itu juga tidak dilakukan jaksa. Sehingga heboh lah seperti sekarang ini. Itu yang terjadi. Tapi kenapa ada terkesan pemaksaan kasus ini untuk tetap berjalan? Iya, karena saya bilang bahwa ini ada konflik of interest. Anak korban itu kebetulan bapaknya adalah polisi Kanit Intel, kerja di Polsek Baito. Polsek Baito ini yang menyidik perkara ini. Dan menurut keterangannya Wibowo kemarin, kami tanyakan bahwa sebelum dia membuat laporan, dia sudah koordinasi dengan Kapolsek. Loh, ada apa kamu sebelum membuat laporan koordinasi memang dengan Kapolsek?
Berarti kamu sudah membicarakan di awal dengan Kapolsek. Jadi kepentingannya adalah untuk apa? Ya untuk membenarkan tuduhan Pak Wibowo ini. Bahwa anaknya dipukul oleh Ibu Supriyani. Karena dia adalah anggota di situ, yang mereka memperjuangkan supaya ini bisa. Kan tidak bisa seperti itu. Bahwa hukum ini tidak boleh ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip misalnya tadi. Karena kita, mentang-mentang kita adalah anggota, sehingga kalau laporan kita harus betul-betul bisa dipaksakan menjadi pidana misalnya. Nggak bisa seperti itu. Pidana itu harus ditegakkan secara sesuai dengan rule-nya. Ya. Prinsip-prinsip pembuktian dalam pidana itu harus betul-betul ditegakkan. Tidak boleh ada intervensi. Artinya dalam proses harusnya di awal sudah selesai dengan pengakuan dari Supriyani sendiri tidak melakukan penganiayaan, itu harusnya sudah kelar. Iya, harusnya bahwa perkara ini tidak bisa naik sampai penetapan tersangka. Karena kan Ibu Supriyani sudah diperiksa. Gurunya Lilis, Ibu Lilis yang mengajar juga sudah diperiksa. Jangan, dia kan cuma mendasarkan pada keterangan anak. Nah, keterangan anak kita sudah uji kemarin di persidangan. Tidak ada. Bahkan keterangan anak yang serentak dalam BAP kami menduga bahwa itu diarahkan. Ada indikasi apa sampai Ya, akhirnya berpikir diarahkan? Jelas. Di BAP-nya semua misalnya. Mereka mengatakan serentak bahwa kejadian itu jam 10. Di persidangan berbeda. 3 anak berbeda keterangannya. Ya kan? Terus yang lucu kemarin. Ada kuasa korban mengatakan, oh anak itu tidak mengetahui katanya. Mereka tidak tahu jam dan tidak ada jam dinding di mana? Di kelas. Di kelas. Saya bilang logikanya prematur. Kalau logikanya seperti itu, kenapa di dalam BAP itu ada jam 10? Pertanyaan, anak ini mengatakan jam 10, dia melihat di mana? Dasarnya apa? Ya kan? Yep. Pengakuan anak ini bahwa tiga-tiganya itu mengaku bahwa korban ini dipukul jam 10 dari mana coba? Ya kan? Kenapa bisa ada tertuang dalam BAP? Jadi itu pembelaan yang tidak logik menurut kami. Ada satu momen juga pada saat persidangan yang ketika persidangan anak kan memang tidak ditayangkan ya, karena digelar secara tertutup. Namun dalam persidangan kemarin yang menghadirkan saksi orang tua korban, di situ terlihat juga Andri Dermawan mencecar beberapa pertanyaan terhadap saksi dari orang tua korban juga, bahwa terkait dengan pernyataan luka jatuh itu. Seberapa getol sih sebenarnya menggali pernyataan luka jatuh itu yang awalnya disampaikan oleh orang tua korban? Iya, jadi luka jatuh itu sebenarnya ini kan anak awalnya dia ditanya ke ibunya kenapa ini. Dia menjawab bahwa dia jatuh di sawah. Ya kan? Nah, jawaban anak ini kemudian disampaikan ke ayahnya. Kata dia jatuh di sawah bersama bapak, dia bilang. Nah, dia tanya ke bapak suaminya. Suaminya menyangkal bahwa dia tidak pernah jatuh sama anaknya. Sehingga dicecarlah anak ini kan. Nah, menurut keterangan anak korban itu, dia sempat 3 kali katanya dimarahin. Sampai akhirnya dia membuat pengakuan bahwa dia dipukul oleh Ibu Supriyani. Kenapa harus nama Ibu Supriyani? Yang nggak tahu. Kenapa dia harus menyebut itu? Karena dia tidak menyebut nama ya. Tapi dia menyebut mamanya Alfa. Mamanya Alfa itu adalah Ibu Guru Supriyani. Karena ada anaknya Ibu Supriyani itu satu kelas sama dia. Gitu. Dan tidak ada dugaan kenapa ya, nama ini itu kan yang disebut? Aneh ya. Maksudnya begini. Anak-anak itu saya periksa semua. Saya kan tanya kenapa misalnya Ibu Supriyani datang memukul. Kan nggak jelas. Katanya dia karena lagi menulis sambil berdiri. Kan sesuatu yang aneh, tiba-tiba guru datang memukul gara-gara anak cuma gara-gara lagi menulis sambil berdiri. Terus saya tanya lagi, sebelum Ibu Supriyani memukul, apa ada marah-marah atau apa ada perbuatan yang menunjukkan bahwa Ibu Supriyani kesal? Nggak ada. Katanya nggak ada kata-kata. Jadi kan ini tidak sesuatu yang tidak logik menurut saya. Kan orang misalnya memukul kan harus ada motivasinya apa. Misalnya dia marah kah atau apa. Misalnya kelas gaduh atau misalnya. Itu kan nggak ada. Jadi memang keterangan dari awal, keterangan anak-anak ini, kami sudah katakan bahwa keterangan anak ini nggak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Banyak kejanggalan berarti yang
Ibaratnya ini sebenarnya belum bisa diakumulasikan secara keseluruhan terkait dengan kejanggalan yang terjadi. Tapi dari kacamata kuasa hukum sendiri melihat berbagai deretan hal yang terjadi ini sampai akhirnya menyimpulkan ini ada dugaan rekayasa, ada banyak kejanggalan yang terjadi, itu titiknya secara keseluruhan itu seperti apa? Iya, makanya kan kami dari awal sudah menyatakan bahwa ini banyak rekayasa dan kejanggalan. Sampai pada akhirnya kita masuk kepada persidangan dan memverifikasi semua alat bukti dan jaksa, akhirnya kami semakin yakin, ya kan? Semakin yakin bahwa memang betul perkara ini direkayasa. Karena alat-alat bukti semua kita sudah uji. Baik itu keterangan saksi anak, keterangan saksi yang dewasa, kita sudah uji. Dan terkonfirmasi semua dugaan-dugaan kita selama ini bahwa memang perkara ini syarat rekayasa. Rekayasa itu sampai muncul apa sih sebenarnya tendensius sampai membuat kasus ini harus direkayasa? Iya, karena orang tuanya ingin membuktikan bahwa dugaannya benar. Bahwa anak itu dipukul oleh Ibu Supriani. Artinya Ibu Supriani dikambing hitamkan? Iya, maksudnya dia ingin mengejar bahwa Ibu Supriani betul melakukan itu. Karena Ibu Supriani tidak mengaku, ya mereka melakukan berbagai macam cara, gitu. Ini kan ego orang tua kan, ya mungkin karena dia adalah anggota polisi, ya kan, kemudian dia berdinas di Polsek Baito sehingga dia menganggap masa anak saya tidak bisa perjuangkan misalnya, ya kan? Nah itulah saya melihat bahwa ini motivasinya seperti itu. Padahal Ibu Supriani dari awal sudah membantah, guru-guru juga sudah membantah, nggak ada itu. Cuma karena ada pengakuan anak kecil yang terdesak, ya, karena dimarahin, kemudian lihat ada luka, langsung berkeyakinan bahwa Ibu Supriani lah yang melakukan. Kita berbicara terkait dengan alat bukti. Dan kita sudah melihat alat bukti yang ditampilkan juga pada saat persidangan, ada sapu ijuk. Yang notabene ini kalau menurut kuasa hukum sendiri atau mungkin Ibu Guru Supriani pernah tidak menyampaikan melihat sapu ijuk itu atau seperti apa? Dengan adanya mungkin juga terkait dengan berbagai pernyataan yang pastinya Ibu Supriani kan hadir pada saat persidangan dan mendengarkan berbagai keterangan saksi ini. Ya, kalau keterangan saksi anak 3 sudah jelas dikatakan oleh Ibu Supriani ditolak bahwa itu tidak benar apa semua yang disampaikan anak-anak itu kan. Kalau keterangan guru-guru itu Ibu Supriani membenarkan, ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa seperti barang bukti yang dihadirkan sapu, ya kan, itu mulus itu bentuknya, nggak ada. Gagang sapu yang ringan begitu, kalau misalnya dipukulkan dengan kuat misalnya, sehingga menimbulkan luka seperti itu pasti bengkok. Mulus itu sapunya, kelihatan. Dan bagaimana misalnya anak itu dipukul, menimbulkan luka yang garis lurus di pahanya, kan bisa kelihatan ya, lurus kan, di pahanya. Sementara Ibu Supriani katanya memukul dia kan lebih tinggi dari anak itu, terus mengayunkan ke bawah, otomatis kan sapunya miring kan, ya kan? Dia tidak mungkin juga memukul lurus dari bawah karena katanya anak itu lagi berdiri, di depannya ada meja, di belakangnya ada kursi. Kami tes kemarin dia berdiri, sandaran kursi itu pasti menutupi pahanya. Jadi dari rekonstruksi tempat kejadian saja kita sudah lihat bahwa ini tidak mungkin dipukul oleh sapu itu menimbulkan luka yang seperti itu. Dalam posisi anak itu berdiri, dikatanya di depan meja, di belakangnya ada kursi yang ada sandarannya menutupi dia punya paha. Tapi dari visum yang keluar katanya karena benda tumpul. Nah itulah tadi yang saya katakan, bahwa dari proses visumnya saja udah nggak benar. Pengantar visumnya yang antar bukan penyidik, orang tua korban. Selama ini nggak pernah kami temui namanya menangani perkara kalau orang visum itu korban langsung yang bawa itu. Karena itu adalah dokumen penyidik. Dokumen penyidik yang dibawa oleh penyidik ke puskesmas, kemudian hasilnya harus diserahkan ke penyidik. Nah ini kami menduga bahwa ini dibawa oleh orang tua korban karena diakui ya, bukan penyidik yang bawa. Ini keterangan orang tua korban ya. Mereka yang bawa ke situ. Siapa yang menjamin bahwa mereka tidak melakukan intervensi di situ? Terus hasilnya juga diberikan kepada mereka pasti. Dan itu bukan dokter forensik. Dokter itu dokter umum. Dia nggak bisa menyimpulkan luka atau penyebab luka seperti apa. Nggak bisa. Di puskesmas ya? Iya, kompetensi keilmuannya tidak.
Dan kami sebenarnya harapkan dia hadir kemarin. Kami ingin menanyakan prosesnya itu. Dia tidak hadir. Oke. Ini nantinya akan memasuki persidangan ke-5. Ya. Di mana nantinya pada persidangan juga kita akan mendengarkan kesaksian langsung dari Supriyani itu sendiri, dan kabarnya juga akan mendatangkan saksi ahli yang akan turut dalam persidangan ini, ada Reza Indragiri dan Susno Duwaji. Ini nantinya peran kedua saksi ahli ini yang dari tim kuasa hukum sendiri yang akan datangkan ini seperti apa? Iya, ahli kami ini tadi seperti yang disebutkan, jadi ahli penyidikan Pak Susno, kemudian ahli psikologi forensik Pak Reza ya. Jadi ada dua hal yang ini masalah kesalahan-kesalahan prosedur penyidikan tadi, kemudian masalah psikologi forensik terkait misalnya kaitannya dengan keterangan-keterangan anak yang berubah-ubah, kemudian bagaimana psikologinya apa semua itu kami butuhkan di situ. Oke. Dan nantinya kesiapan Supriyani sendiri seperti apa? Iya, Ibu Supriyani siap terus untuk mengikuti persidangan. Ibu Supriyani dia mempersiapkan diri untuk kuat dan tegar menghadapi persidangan sampai selesai. Ini masih ada berapa kali persidangan lagi? Kita kan kesempatan 2 kali ya, kesempatan 2 kali. Jadi hari Senin mungkin akan ditunda Rabu atau Kamis lagi 1 kali. Kemudian setelah itu nanti akan ada tuntutan jaksa, kemudian ada pembelaan dan ada putusan. Mungkin sekitar masih 5 kali atau 6 kali persidangan. Berarti di bulan November ini nantinya kita akan mendengarkan juga Iya, putusan? iya di bulan November ini kita harapkan putusan akhir. Oke. Dan terkait dengan seluruh proses yang terjadi saat ini di luar juga proses persidangan, apakah masih terus menjalin komunikasi dengan pihak keluarga korban atau seperti apa? Ya enggak. Sudah selesai ya? Iya. Kami komunikasi apapun itu, mediasi atau apa semua kami tutup, kita fokus di persidangan. Oke. Dan pembuktian apakah nantinya tim kuasa hukum sudah mempersiapkan bukti baru juga untuk Supriyani? Siap. Kami siap. Pokoknya bahwa untuk membantah ini dakwaan JPU, kami sudah ada namanya ahli, ada saksi juga, kami sudah siapkan untuk itu. Seberapa besar keyakinan dari teman-teman tim kuasa hukum sendiri untuk kebebasan Supriyani? Kalau dari dakwaan dari pembuktian JPU kemarin, ini kami belum masuk kepada pembuktian kami ya. Yap. Dari pembuktian JPU kami sudah yakin 99% bahwa Ibu Supriyani akan bebas. Dari apa kalau boleh tahu? Ya. Keyakinan besar itu? Ya karena alat buktinya tidak memadai. Tidak bisa membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah. Ini alat bukti jaksa kan. Kan jaksa yang harus membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah. Dari alat bukti jaksa saja sudah tidak bisa membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah. Karena kalau kita ingin membuktikan orang bersalah kan minimal 2 alat bukti kan. Nggak ada. Oke. Dukungan moral sendiri terhadap Ibu Supriyani sejauh ini seperti apa? Ya tentunya Ibu Supriyani berterima kasih bahwa dukungan netizen, masyarakat Indonesia begitu besar ya. Dan kami juga merasa kalau ini tidak ada dukungan dari masyarakat Indonesia, mungkin situasinya tidak akan seperti ini. Ibu Supriyani mungkin tetap akan masih ditahan ya, tidak akan mendapatkan penangguhan ya, dan mungkin prosesnya tidak akan terbuka seperti ini. Jadi Ibu Supriyani dan kami juga tentu berterima kasih sangat besar atas atensi dan dukungan dari masyarakat. Terakhir harapannya dengan perjalanan kasus ini? Harapannya bahwa persidangan ini bisa membuka mata bahwa praktek-praktek kriminalisasi dengan menyalahgunakan kewenangan itu masih terjadi di negara ini. Yang harusnya tidak boleh terjadi. Ya kan? Sehingga dengan kasus Supriyani ini bisa memberikan pelajaran bagi kita semua. Bahwa hukum itu tidak boleh dimain-mainkan hanya karena kita mempunyai kekuasaan. Ya, hukum itu harus berdiri tegak. Jadi, kalau nanti bahwa Ibu Supriyani kami bisa buktikan bebas, kami ingin agar pelaku-pelaku ini yang telah merekayasa bisa diberikan sanksi. Baik itu misalnya etik ataupun pidana nanti kami akan kejar. Sehingga ini menjadi efek jera dan pembelajaran bahwa semua pihak yang coba memain-mainkan hukum atau melakukan kriminalisasi harus bertanggung jawab. Artinya tidak akan selesai sampai pembebasan Supriyani, tapi juga nantinya untuk siapapun oknum yang terlibat. Kami pasti mengejar itu.
kami tidak akan berhenti sampai misalnya Ibu Supriani bebas, tapi kami harus mengejar oknum-oknum yang terlibat itu juga supaya mendapatkan hukuman. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Oke. Pak Andri Darmawan atas segala pernyataannya, tanya jawabnya tadi. Ini masih ada agenda lagi kah nanti? Masih ada lagi wawancara ini, aduh Oh, masih. wawancara lagi. Ya, senantiasa sehat selalu pastinya nih, Baik. untuk nantinya kita juga akan terus mengupdate terkait dengan bagaimana perjalanan kasus guru honorer Supriani yang dituduh menganiaya muridnya sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak, dan saya juga ingin mengajak kuasa hukum dari Supriani, Andri Darmawan untuk sama-sama mengucapkan tagline dari Tribun News Ultra. Baik. Ketika saya bilang Tribun, kita sama-sama bilang mata lokal menjangkau Indonesia. Oke. Baik. Mau latihan dulu atau langsung? Mata lokal menjangkau Indonesia. Yap. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Tribuners. Pastikan untuk terus mengupdate deretan informasi menarik lainnya yang tayang di berbagai platform kami, baik website ataupun media sosial kami. Dan pastinya kami akan hadir untuk terus mengawal deretan perjalanan kasus dari Guru Supriani ini. Terus nantikan pantauan terbaru dari tribunnewsultra.com. Saya Desi Triana pamit undur diri bersama dengan narasumber saya. Ada siapa di sini? Andri Darmawan. Sampai jumpa di Tribun Corner selanjutnya. Tribun, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak sudah lihat-lihat